Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya hari ini kita dilawat Tuhan dengan kuasa dan firman-Nya. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sesuai dengan iman yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang mendengar dan menjawab setiap apa yang menjadi doa dan harapan kami hari ini. Tuhan, kami percaya hari ini juga kami boleh menikmati waktu-waktu bersama Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, pada kesempatan ini Tuhan, biar semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami mau dengarkan firman Tuhan sebagai penopang dalam setiap perjalanan hidup kami. Kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar renungan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara kekuatan doa, ya. Kekuatan doa. Saya akan ambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat ini hanya 2 kata saja, tapi sangat memberikan makna besar dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Saudara, kalau hanya sekedar kita membaca dan melihat 2 kata ini, bisa aja kita langsung melupakannya. Karena kalau hanya sekedar membaca, tidak menarik makna dan tujuan daripada ayat ini, maka kita tidak akan mendapatkan namanya kekuatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Tesalonika supaya tetap berdoa. Kata tetap di sini berarti tidak dapat digoyahkan. Artinya teguh ada di situ. Ada pada posisi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, sebuah doa yang kita naikkan dalam pribadi kita, itu harus tetap ada pada kita. Artinya, sudah tidak dapat digeser oleh apapun, oleh siapapun. Karena sudah tetap dan kita tetapkan bahwa kita harus selalu berdoa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, karena dikatakan doa adalah seperti nafas hidup kita. Nafas orang percaya. Saudara, kalau kita sudah tidak bernafas, berarti kita sudah mati. Kita sudah tidak bernafas, berarti kita sudah di dalam peti. Itu namanya orang yang sudah mati. Nah, kalau digambarkan seperti nafas hidup manusia, berarti kalau orang sudah tidak pernah namanya berdoa, berarti dia sudah mati. Mati mungkin tidak secara fisik. Mati mungkin tidak secara apa yang kita rasakan. Tapi mati di dalam iman percaya kepada Kristus. Ini yang disebut tidak bernafas. Tapi saya mau katakan bahwa Alkitab menjelaskan teguh tetap berdoa. Artinya biar kita terus bernafas di dalam doa. Bernafas mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu nafas. Itu sebabnya doa menjadi kebutuhan, ya, khusus bagi kita
semua. Doa adalah menjadi sebuah kebutuhan khusus. Nafas kalau tidak menjadi kebutuhan kita, ya kembali lagi kita berarti sudah mati. Nah, karena nafas itu sebuah kebutuhan dalam mensupport jantung kita, otak kita, darah kita, berarti kita sangat memerlukan sekali nafas itu. Nah, demikian dengan hubungan dengan Tuhan. Saudara mau berhubungan dengan Tuhan, tidak lain, tidak bukan, ya, hanya melalui doa. Doa dan doa. Itu yang menjadi ikatan kita atau hubungan baik kita dengan Tuhan. Karena hanya melalui ungkapan doa kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Kita dapat berbicara hati dengan hati kita kepada Tuhan. Kita dapat menceritakan semua pergumulan kita. Kita dapat menyampaikan semua permohonan kita. Baik suka, duka, maupun masalah yang kita hadapi. Kita ungkapkan kepada Tuhan sebagai penerima permohonan itu. Saudara mau mengajukan proposal, anggaplah proyek kepada instansi lah, mungkin, atau kepada yang punya proyek besar. Saudara harus membuat proposal, mencatat perincian-perincian apa yang saudara ajukan. Lalu diterima oleh di mana kita mengajukan proposal itu. Tuhan pun melihat apa proposal kita, apa isi hati kita, apa catatan permohonan kita kepada Tuhan. Kita ceritakan permohonan itu. Dan percayalah, karena Tuhan Yesus yang sangat dan mau mendengar doa kita, pasti Dia menjawab. Saya mau katakan, pasti Dia menjawab. Asalkan dengan sungguh-sungguh punya iman, punya percaya, punya ketekunan, punya ketetapan di dalam meminta, berdoa, pasti Tuhan akan menjawabnya. Namun, memang terkadang yang menjadi kelemahan kita ketika kita berdoa atau memanjatkan doa kita, yang menghambat adalah pikiran kita. Apa iya bisa dijawab? Apa iya doa saya bisa terkabulkan? Ini yang membuat penghambat dalam hubungan kita atau doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, ada keraguan di dalamnya. Ada kebimbangan yang di dalamnya. Apa iya? Apa bisa dijawab? Ini semua keraguan. Maka kekuatan doa itu akan hilang. Akan turun kekuatan doa itu ketika pikiran kita mulai salah dan berkata, saya sudah sekian lama berdoa tapi belum dapat jawaban. Mulai muncul keraguan. Mulai muncul kebimbangan dalam harapan doa itu. Hilang. Padahal iman yang ada dalam diri kita itu yang Tuhan taruh, itu sebuah kekuatan yang benar-benar meraih semua jawaban daripada Tuhan. Tapi pikiran kita yang merusak dengan cara meragukan jawaban Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini yang Tuhan tidak inginkan ketika kita berdoa penuh dengan keraguan-raguan. Jangan, saudara. Sebab itu kalau berdoa, biar kita hanya saya dengan Tuhan untuk berkomunikasi. Karena ada ayat mengatakan, masuklah dalam kamar, lipat lututmu, lalu panjatkan doamu. Hanya engkau dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Dengan kata lain, artinya doa itu tidak ada perwakilan sebetulnya. Apa yang kita doakan, kerindu-rindukan, tidak ada perwakilan. Artinya lahir semua dari hati kita semua untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk memanjatkan harapan doa itu. Kalau ada keraguan, kalau ada kebimbangan, kalau kepercayaan kita mulai turun, mari tingkatkan, ubah kembali. Tarik kembali kuasa Tuhan itu untuk benar-benar memberikan kekuatan di dalam hidup kita, supaya kita tetap pada jalur kekuatan doa, pada jalur yang diinginkan Tuhan. Artinya kita berhubungan terus dengan Tuhan. Ada ayat-ayat Alkitab menunjukkan kekuatan doa itu. Dalam Matius pasal 21, ayat 21 sampai ayat 22, dikatakan begini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ini salah satu ayat menunjukkan kepada kita, bukan saja kepada gunung kita berkata beranjak, tapi kita bisa dapat melakukan lebih daripada apa yang Yesus sampaikan atau lakukan. Artinya, ayat ini menunjukkan, saya ulangi baca, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ini menunjukkan bahwa iman doa kita, ini menunjukkan doa permohonan kita, itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Yesus menggambarkan dia pernah mengutuk pohon ara dan kering karena tidak punya buah. Lalu Yesus menggambarkan dari ayat ini, bisa saja gunung yang kita lihat dapat dicampakkan ke dalam laut. Dengan kata lain begini saudara, bukan gunung-gunung yang ada di dalam yang kita lihat di bumi ini, tapi berbicara gunung ini adalah berbicara persoalan, gunung persoalan, gunung masalah hidup. Dengan kata lain, dengan iman kita, dengan percaya kita, maka gunung persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, semua akan dicampakkan, semua akan dihilangkan oleh Tuhan. Kalau kita berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Itu ayat yang pertama. Menjelaskan kepada kita. Lalu ayat yang kedua, Markus pasal 11, ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kita melakukan doa, di situ memang ada kita menyembah, tapi juga ada kata-kata yang harus kita ungkapkan untuk meminta. Minta kuasa, minta berkat, minta sukacita, minta damai sejahtera, minta kesehatan. Tapi ayat ini menjelaskan, Markus pasal 11 ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, dan doakan, percayalah
kamu telah menerimanya. Untuk mendapatkan jawaban dari beberapa hal yang saya ungkapkan tadi, ada satu hal yang harus kita benar-benar sungguh-sungguh letakkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Minta dan doakan. Dikatakan percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Artinya, kita berdoa dengan penuh percaya bahwa pasti Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Jangan ada keraguan di dalamnya. Lalu yang ketiga, ayat-ayat yang menunjukkan kekuatan doa itu. Markus pasal 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, penyakit, tantangan, pekerjaan kuasa kegelapan, dirasuk setan, iblis, manusia tidak dapat mengusirnya dengan hal-hal yang lain selain hanya doa. Kalau iblis datang, saudara mau pakai uang apapun mengusir dia, dia nggak akan pergi. Kalau tidak pakai kuasa doa. Ini ayat menunjukkan bahwa jenis apapun masalah kita, persoalan kita, tantangan yang kita hadapi, hanya diusir pakai doa. Jadi kalau saudara menghadapi masalah lalu tidak berdoa, ya masalah akan tetap terus ada dalam hidup saudara. Lalu berikutnya, ayat yang berikutnya menjelaskan tentang kekuatan doa. Yohanes pasal 14, ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini menunjukkan kalau kita berdoa, kalau kita datang memohon, apa saja yang menjadi permohonan kita, datang kepada Yesus. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, namaku, aku akan melakukannya. Jelas di sini. Minta dalam nama Yesus, pasti Yesus akan menjawabnya. Jangan minta atas nama suami. Jangan minta atas nama istri. Jangan minta atas nama orang kaya. Jangan minta atas nama kekuasaan yang berkuasa di dunia ini. Manusia-manusia yang punya kuasa di dunia ini. Kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Jangan minta. Mintalah di dalam nama Yesus. Pasti ayat ini menjelaskan Tuhan akan melakukan. Bukan saya yang mengatakan, tapi ayat ini mengatakan Tuhan akan melakukannya. Tapi minta dalam nama Yesus. Banyak orang meminta atas nama orang-orang yang bukan Tuhan, ya. Tidak sedikit agama-agama yang kadang-kadang memintanya salah tujuan, tidak kepada Tuhan yang hidup. Mari kita sebagai orang percaya, saya mau katakan, mintalah kepada Tuhan Yesus supaya engkau mendapat jawaban. Supaya Bapamu dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali dari ayat ini, 2 kali Tuhan Yesus bilang, minta dalam nama Yesus, dalam nama Bapa di surga, maka Tuhan akan melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah gambaran kepada kita. Jadi tetaplah berdoa. Karena kekuatan kita, kekuatan hidup kita hanya ada pada ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, saya yakin ketika kita sepakat, kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan dari Tuhan, pasti kita akan menjawab. Tetaplah berdoa.
Karena jawaban dari semua apa yang kita doakan, harapkan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia tetap akan menjawab setiap apa yang menjadi permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam pribadi kami. Firman Tuhan adalah sumber segala berkat dalam setiap perjalanan hidup kami. Biar itu benar-benar ada dalam jiwa kami, pikiran kami, seluruhnya. Menyelimuti hidup kami semua. Karena firman Tuhan, ya dan amin, berkuasa atas kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mereka mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Karena ini akan menjadi berkat dalam setiap hidup mereka. Hamba berdoa, berkatilah segala hidup mereka, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, usaha apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati, berikan keuntungan terus dalam usaha mereka. Bagi yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Jamaah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan yang sakit. Biar juga mereka beriman, meminta kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, biar mereka dipulihkan dari sakit penyakit. Dan kami percaya itu akan terjadi ketika kami berdoa, berharap, percaya akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pelayanan yang kami kerjakan di GPKD Eklesia, Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan. Biar tangan Tuhan sendiri melawat pelayanan ini. Pakai kami semua tim pengembalaan dalam pelayanan ini Tuhan. Supaya pelayanan ini boleh berjalan sesuai petunjuk dan rencana-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam pelayanan Tuhan. Di gereja-gereja dimanapun saja berada. Hamba-hamba Tuhan, tolong berkatilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya tangan Tuhan selalu terulur atas setiap orang yang berharap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat bangsa kami, pemerintah yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tolonglah bangsa ini Tuhan. Situasi, kondisi yang mengancam manusia hari-hari ini dalam penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami hanya meminta kepadamu Tuhan. Perlindungan, penjagaan kepada setiap orang yang beriman itu tetap terjadi. Karena ada Tuhan Yesus punya kuasa. Dan ajar kami juga terus berdoa, memohon Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya berkat Tuhan menyertai kami semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya.